Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah SWT, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari tanpa ada suatu halangan yang berarti buat kita semuanya. Pada kesempatan kali ini masih berjumpa lagi dengan saya, meskipun saya tidak bisa bertemu secara langsung dengan kalian semua. Mudah-mudahan dengan video ini kita bisa tetap belajar menggali ilmu dengan sebaik-baiknya. Baik, dalam kesempatan kali ini kita nanti akan meneruskan dengan materi yang kemarin, yaitu mengenai Qitoh Perjuangan Muhammadiyah. Hari ini yang kita bahas adalah tentang macam Qitoh. Kita mulai dari Qitoh yang pertama, yaitu 12 langkah Muhammadiyah. Ya. Baik. Dalam Qitoh 12 langkah Muhammadiyah ini, nanti kita akan membahas satu demi satu apa saja yang kita bahas. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenai tentang sejarah. Ya. Tidak banyak akan saya jelaskan mengenai sejarah ini, karena jika dijelaskan akan terlalu panjang. Ya, sehingga nanti saya ringkas sehingga kalian bisa langsung dapat mengerti. Kemudian yang kedua mengenai konsep, dan yang ketiga adalah matanya atau isinya. Baik, untuk hari ini kita bahas itu dulu sehingga kita tidak terlalu panjang dalam pembahasannya. Baik, yang pertama yang kita bahas adalah mengenai sejarah. Sejarah langkah 12 Muhammadiyah. Ya, ini disusun ya di masa kepemimpinan yaitu Kiai Haji Mas Mansur sebagai ketua PP Muhammadiyah Pusat pada zaman dahulu itu, ya, yaitu pada tahun 1936 sampai dengan tahun 1942, ya. Tahun itu beliau sebagai pimpinan dan merumuskan pada masanya yaitu mengenai Qitoh 12 langkah ini. Kemudian Kiai Haji Mas Mansur di samping tokoh Muhammadiyah juga merupakan tokoh nasional. Jadi beliau itu sama Jepang ikut sebagai atau tergabung dalam 4 serangkai ya, bersama Insinyur Soekarno, kemudian ada Dr. Andes Muhammad Hatta, kemudian ada Ki Hajar Dewantara. Seperti itu. Beliau juga diangkat pemerintah menjadi pahlawan nasional. Jadi beliau itu termasuk dalam salah satu pahlawan nasional. Nah, kenapa diberi nama 12 langkah Muhammadiyah? Ini karena memang matanya ini berjumlah ada 12, sehingga kita ini dinamakan 12 langkah Muhammadiyah. Baik, kita lanjut saja. Itu sejarahnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsepnya. Jadi konsepnya ini Qitoh 1938 atau 12 langkah Muhammadiyah ini terbagi menjadi 2 bagian, ya, 2. Yang pertama ini berisi ya nomor 1 hingga 8 ini, ya, atau 1 sampai 7 ini, ya, ini berisi ya atau langkah yang sifatnya itu amali atau langkah ilmi ya ini. Sedangkan nomor 18 sampai 12 itu adalah langkah ilmi ya. Jadi amali, yang 8 sampai 12 itu ilmi. Saya ulang lagi. Jadi yang 1 sampai 8 itu konsepnya adalah amali, dan yang 8 sampai 12 itu sifatnya adalah ilmi. Kemudian, jadi maksud dari langkah amali, langkah ilmi itu adalah untuk yang 1 sampai 7 itu dalam pelaksanaannya itu melalui istilahnya
masih terdapat perubahan-perubahan, bisa selalu diperbarui. Sedangkan ini atau langkah yang disebut langkah mati ini kita tinggal dalam pelaksananya kita tinggal mengamalkan saja. Nah ini oke, jadi konsepnya itu jadi 12 langkah, ada 2 langkah amali dan langkah ilmi ya. Amali, ilmi, 1 sampai 7 amali, 8 sampai 12 ilmi. Baik, selanjutnya yaitu tentang matanya. Jadi matanya nanti ada di samping saya, bisa muncul, berisi sejumlah 12 matan atau 12 isi. Untuk yang pertama itu adalah memperdalam masuknya iman ya. Nah, di poin yang pertama ini langsung saja kita bahas. Untuk 12 matanya nanti bisa kalian baca. Yang pertama adalah memperdalam masuknya iman. Kita langsung masuk ke dalam memperdalam masuknya iman. Apa maksud dari memperdalam masuknya iman? Pertama kita harus pelajari dulu apa itu iman. Jadi iman, mungkin kita sudah sering mendengar kata iman ya. Iman menurut ya, dari sebuah hadis atau sebuah ayat ini, yaitu al imanu maqdu bi qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkan. Seperti itu iman itu. Jadi iman itu adalah pertama diyakini di dalam hati. Kemudian yang kedua, setelah itu adalah diikrarkan atau diucapkan melalui lisan kita. Dan yang terakhir harus diamalkan ya, melalui perbuatan kita. Jadi itu adalah iman. Jadi kalau ada seseorang hanya meyakini saja dalam hati, tapi tidak mengikrarkan, tidak mengamalkan, berarti dia belum beriman. Jadi satu paket, iman itu satu paket. Diyakini, diikrarkan, dan juga harus diamalkan. Ya, seperti itu. Nah, al-imanu maqtu bi qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkan ya, dan diamalkan melalui perbuatan. Nah, dalam mengamalkan dalam perbuatan itulah yang kita sebut dengan istilah yaitu takwa. Jadi takwa itu adalah suatu suatu perbuatan yang ditunjukkan untuk atau sebagai bukti bahwa kita itu beriman. Wujud kepatuhan kita kepada Allah. Contoh kita beriman kepada Allah. Bukti kita iman pada Allah, Allah menyuruh kita berbuat baik, kita melakukannya. Nah, itulah yang disebut dengan takwa. Jadi implementasi dari iman itulah disebut dengan takwa. Nah, ini harus semakin kita kuat dengan memperdalam maksud iman. Itu. Nah, ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan dalam memperdalam maksud iman ini. Apa saja diantaranya? Ya, di sini pertama adalah menambah tabalnya iman, yaitu dengan mengingat pahala dosa, siksa, ada surga, ada neraka, itu yang perlu kita tingkatkan. Jadi kita harus selalu mengingat dosa kita, selalu mengingat pahala. Oh, saya berbuat baik, ada pahalanya. Saya berbuat buruk, itu dosa. Dosa besok neraka. Seperti itu. Ya, jadi kita selalu mengingat sehingga iman kita akan selalu terpelihara. Yang kedua yaitu dengan menjaga cahaya iman tetap cemerlang. Ibaratnya nyala sebuah lilin, ini kita jaga jangan sampai tertiup angin. Sampai tertiup angin. Jadi kita selalu jaga. Caranya bagaimana? Bisa dengan selalu kita berada di lingkungan yang dengan orang-orang yang solih, atau sering kita mengikuti
kajian-kajian ilmu sehingga keimanan kita semakin meningkat. Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu senantiasa beribadah kepada Allah. Mungkin itu dulu dari saya. Kita coba dulu materi sampai di sini. Kita akan sambung kembali materi tersebut di pertemuan yang akan datang. Ya. Tolong disimak materi hari ini, bisa dirangkum, dicatat, bisa dijadikan sebagai catatan harian, di mana besok di saat yang dibutuhkan kita semuanya sudah siap. Jangan lupa untuk bersensi, kalian bisa menuliskan nama, kelas di form yang sudah disediakan yang berada di bawah video ini ya. Silakan ditulis nama dan kelas, kemudian kirim. Insya Allah akan sampai kepada saya. Ya, mungkin itu. Untuk bersensi jangan lupa tidak perlu japri, tapi kalau japri nanti WhatsApp saya menumpuk, pesannya banyak sekali ya. Sehingga cukup kirim saja melalui form yang sudah ada, yang sudah saya buatkan. Mungkin itu dulu dari saya. Kurang lebihnya maaf. Kita sambung lagi di pertemuan yang datang. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.